Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASindo) meminta pemerintah untuk mencabut peraturan yang menekan harga tandan buah segar TBS sawit petani. Hal itu dinilai penting guna mendongkrak kembali penjualan komoditas tersebut. Ketua Umum DPP APKASindo Gulat Manurung menyatakan selama 2 bulan terakhir harga TBS sawit mengalami penurunan di 22 provinsi penghasil sawit, bahkan harga TBS petani swadaya hari ini berada di bawah Rp1.000 per kilogram. Pemerintah harus gerak cepat untuk mendongkrak harga TBS petani dengan cara mencabut peraturan yang menekan harga TBS petani. Peraturan tersebut adalah BKBA keluar, PE pajak ekspor, DMO dan DPO Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation, dan FO Flush Out, ujarnya, dilansir Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Gulat mengatakan saat ini pabrik kelapa sawit PKS didesak petani untuk membeli TBS mereka. Namun tangki timbun pabrik sudah penuh, demikian juga dengan refinery terkendala di kecepatan ekspor karena banyaknya hambatan yang harus dilalui. Hal senada dinyatakan petani sawit swadaya asal Rokan Hilir, Provinsi Riau Bobi Sinaga yang meminta pemerintah untuk segera mengatasi anjloknya harga tandan buah segar sawit karena tak bisa menutup beban biaya produksi. Kebijakan percepatan ekspor sawit dinilai belum maksimal lantaran banyaknya hambatan regulasi dan tarif pungutan maupun bea keluar. Intinya kami berharap ada pembenahan kebijakan dari pemerintah agar dapat mendongkrak harga TBS petani, pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP APKASindo, Gulat Manurung bersama dengan Ketua DPW APKASindo dari 22 provinsi di Indonesia berdialog bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Dari 22 orang perwakilan dari 22 provinsi APKASindo, karena aturan protokoler dari staf Pak Luhut maka hanya 10 orang dapat ikut pertemuan. Semua harus melalui proses antigen untuk memastikan kami semua sehat. Jadi teman-teman kami yang 12 provinsi lagi terpaksa menunggu di hotel tempat kami menginap, kata Gulat. Dalam pertemuan tersebut, Gulat menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi harga tandan buah segar TBS saat ini. Mengenai anjloknya harga TBS, Luhut berjanji akan sesegera mungkin melakukan evaluasi dan sedang melihat secara rinci hubungan antara DMO Domestic Market Obligation, DPO Domestic Price Obligation, dan FO Flush Out, terhadap harga TBS petani. Khusus untuk PE, sebagaimana simulasi yang pernah disampaikan oleh APKASindo, menjadi masukan kepada saya, dan ini akan segera kita umumkan hasil evaluasinya. Pak Presiden sudah memerintahkan kepada saya supaya semua segera dibereskan dan harus mengedepankan kepentingan petani sawit sebagai pilar utamanya, kata Luhut sebagaimana diceritakan Gulat. Mengenai ekspor yang belum lancar, dijelaskan Luhut, kendala utama saat ini ialah di kapal tanker. Saat ini, kapal tanker mulai berdatangan dan diperkirakan pertengahan Juli ini sudah beres. Kami juga mengevaluasi penerapan B30 saat ini, kalau sampai B50 sudah diuji pemakaiannya. Mungkin kita segera ke B35 atau B40 dan saya kira ini salah satu strategi kita untuk meningkatkan serapan CPO domestik. Jadi kebutuhan CPO untuk energi dan pangan akan kita juga dan seimbangkan, kata Luhut. Berkaitan proses tender CPO di KPBN, Gulat menyampaikan pernyataan Luhut yang tengah mengevaluasi tender KPBN. Begitu pula dengan potongan timbangan TBS di pabrik sawit. Tidak hanya itu, disampaikan Gulat, Luhut juga mendukung berdirinya pabrik minyak goreng yang dimiliki oleh koperasi-koperasi sawit, terkhusus yang sudah mengikuti program PSR. Ya tapi itu, jangan nanti pabriknya sudah berdiri, lantas kalian sama kalian berantam kemudian. Jadi kalian harus belajar lebih jauh tentang bisnis model, manajemen pabrik, belajar pembukuan, dan aspek teknis lainnya, saran Luhut. Di akhir pertemuan tersebut, Luhut menegaskan agar petani sawit harus satu perahu dengan pemerintah. Jadi percayalah bahwa Presiden sangat memperhatikan petani sawit dan ini semua sedang dibereskan mana-mana saja yang belum beres, memang butuh waktu dan secepatnya, ujarnya tegas. Setelah pertemuan dengan Menko Luhut tersebut, Gulat mengatakan bahwa APKASindo langsung mengadakan pertemuan untuk membahas satu persatu poin-poin diskusi dari pertemuan di KSP, Kemendak, Kementan, BPDPKS, hingga pertemuan di Kementerian Marves. Dan ini akan dilaporkan ke Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar DPP APKASindo.